Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Hebat. Nah, sebelum kita belajar, kita perlu minta tuntunan Roh Kudus lewat doa. Jadi saya minta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Anak Rizka. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terima kasih Rizka, silakan duduk kembali. Nah, sebagai anak-anak Indonesia yang hebat, ada berapa kebiasaan yang perlu kita lakukan dalam setiap hari? Ada 7. Apa saja? Bangun tidur pagi, Beribadah, olahraga, makan sehat bergizi, bermasyarakat, bermasyarakat, hidup sehat, beristirahat. Nah, mari kita coba nyanyikan itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Minta ini salah satu untuk pimpin. Teman-teman, mari kita berdiri, kita bernyanyi lagu 7 kebiasaan. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Pintar. Nah, silakan duduk kembali. Baik, hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ini adalah apa itu kecerdasan artifisial? Kalau coding itu pemrograman dalam komputer itu. Terus kalau kecerdasan artifisial itu sama dengan kecerdasan buatan. Nah, mungkin ada kecerdasan buatan yang kamu lihat di sekitar sini yang dapat meringankan beban manusia. Itu apa yang ada di sekitar kita? Traktor. Terus apa lagi? Giling padi. Terus apa lagi? Mesin pemotong rumput. Terus ada mesin pemotong padi. Terus, nah, itu adalah buatan manusia yang masuk dalam kecerdasan artifisial. Jadi hari ini materinya adalah berpikir komputasional. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kita mengikuti kegiatan saat ini, belajar hari ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis dan mengidentifikasi 4 pilar berpikir komputasional. Terus yang kedua, membuat model sederhana untuk menampilkan fitur atau fungsi yang penting. Dan tujuan yang ketiga, merancang algoritma sederhana lewat role play. Nanti kita ada permainan di terakhir. Nah, untuk kita tahu algoritma dari sebuah permainan. Oke?
Sekarang kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Ada berapa pilar berpikir komputasional? 4. Coba sebutkan apa-apa? Dekomposisi, pengenalan pola, algoritma, dan abstraksi. Itu adalah 4 pilar daripada berpikir komputasional. Ini pilar berpikir komputasional, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Tapi hari ini kita akan fokus pada abstraksi dan algoritma. Nah, tapi karena kita tidak ada jaringan listrik sama internet, jadi kita menggunakan metode unplug. Itu tanpa komputer. Jadi kita belajar tanpa komputer, itu metode unplug. Hari ini kita akan membuat model sederhana untuk menampilkan fitur fungsi yang penting. Jadi kita fokus sekarang pada pernapasan. Ini adalah model sederhana daripada sistem pernapasan manusia. Untuk pengenalan abstraksi ini kita fokus pada alat pernapasan manusia. Apa saja coba? Ada hidung, trakea, paru-paru, dan diafragma. Nah, di dalam paru-paru ini ada apa? Alveolus. Fungsi dari alveolus itu apa? Tempat apa? Pertukaran O2 dan CO2. Nah, abstraksi dari organ pernapasan manusia. Apa saja? Hidung, trakea, paru-paru, diafragma. Sudah mengerti? Sudah. Nah, sekarang Ibu tanya ulang. Apa saja organ pernapasan manusia? Coba sebutkan. Hidung, trakea, paru-paru, Diafragma. Itu adalah organ pernapasan manusia. Sekarang kita masuk pada role play. Kita melakukan permainan tarian pernapasan. Namun sebelum kita melakukan tarian pernapasan, semua bangun dulu, berdiri dulu. Kita menyanyi pelajar Pancasila. Ayo pimpin, salah satu pimpin pelajar Pancasila. Rizka. Teman-teman, mari kita bernyanyi pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, yang berakhlak mulia, berkeinginan lomba, bertanggung yang mandiri, kreatif dan benar kritis. Ya, terima kasih. Kita silakan duduk kembali. Dan bagi pemeran-pemeran utama dalam permainan ini, yang berperan sebagai hidung, silakan maju ke depan. Maju. Yang berperan sebagai trakea, yang berperan sebagai paru-paru, paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Dan yang terakhir yang berperan sebagai diafragma. Sudah siap kita melakukan permainan? Siap? Siap. Ya, dengarkan instruksi dari Ibu Guru. Tarik nafas. Udara masuk. Paru-paru mengembang. Diafragma kontraksi. Pertukaran O2 dan CO2. Udara keluar. Diafragma relaksasi. Ya, sekali lagi kita lakukan. Tarik nafas. Udara masuk. Paru-paru mengembang. Diafragma kontraksi. Pertukaran O2 dan CO2. Udara keluar. Diafragma relaksasi. Ya, jadi seperti itulah susunan daripada
cara pernapasan manusia, algoritma pernapasan manusia. Jadi silakan duduk kembali. Terima kasih sudah lakukan permainan. Nah, bagaimana tadi waktu kita bermain, senang tidak? Senang. Nah, bagaimana tadi ini susunan dari pernapasan kita manusia? Udara masuk, terus pertukaran diafragma, paru-paru menyempis, udara keluar. Sudah mengerti? Sudah. Nah, sekarang Ibu kasih tugas. Susunlah algoritma pernapasan. Bagaimana, sudah? Sudah. Nah, saya minta salah satu anak untuk membaca dia punya hasil daripada susunan algoritma pernapasan. Algoritma pernapasan manusia. Tarik napas, udara masuk, paru-paru mengembang, diafragma kontraksi, pertukaran O2 dan CO2, diafragma relaksasi, udara keluar, paru-paru mengempis. Ya. Bagaimana, semua sama? Sama. Bentar, silakan duduk kembali. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, Ibu mau cek dulu. Bagaimana tadi 4 pilar berpikir komputasional itu apa-apa? Apa tadi? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Itu adalah 4 pilar dari berpikir komputasional. Nah, terus yang kedua tadi ada ini model sederhana dari pernapasan. Coba sebutkan apa-apa saja yang organ pernapasan kita. Hidung, trachea, paru-paru, diafragma. Ya, pintar. Nah, yang terakhir tadi kita belajar tentang ada permainan pernapasan. Nah, susunan dari pernapasan, algoritma dari pernapasan manusia itu, coba sebutkan yang pertama. Tarik napas, udara masuk, paru-paru mengembang, kontraksi, pertukaran O2 dan CO2, diafragma merelaksasi, udara keluar. Jadi paru-paru mengempis. Sudah mengerti? Sudah. Ya, terima kasih. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Namun sebelum kita berpisah, kita harus menyanyi Selesailah Belajar, tapi Rizka maju. Pimpin, selesailah belajar, dan langsung berdoa ya. Teman-teman, mari kita bernyanyi selesai belajar. 1, 2, 3. Selesai belajar, ayo kita pulang. Hore! Kepada guru ucapan selamat siang. Selamat besok kita semangat lagi. Semangat jadi pelajar Pancasila. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa besok ya.